warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membuat video pembelajaran tentang anatomi akar dikotil. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Wildadi Firdaus dengan NIM F1C421005 dengan rekan saya Rini Apriati dengan NIM F1C421059. Saya Nabila Agadian Udaha dengan NIM F1C421039. Saya Zahra Dina Melia dengan NIM F1C421023. Saya di sini akan menjelaskan tumbuhan dikotil. Tumbuhan dikotil merupakan tumbuhan berbunga yang mempunyai biji berkeping dua. Pada tumbuhan dikotil, bijinya dilindungi oleh daun, buah, atau disebut karpel. Tumbuhan ini yang tergolong tumbuhan dikotil memiliki sepasang daun, lembaga atau kotiledon. Daun lembaga ini sudah terbentuk sejak tahap biji, karenanya sebagian besar anggotanya memiliki biji-bijian yang mudah terbelah menjadi dua bagian. Hal ini yang membedakan antara tumbuhan dikotil dengan monokotil. Dikotil mempunyai struktur perakaran tunggang, maksudnya adalah akarnya merupakan akar primer atau akar utama yang mengecap ke tanah dan dengan kokoh. Akar yang besar, sentral, dan dominan dari mana akar lain bertunas secara lateral. Biasanya akar tunggang agak lurus dan sangat tebal. Bentuknya meruncing dan tubuh langsung ke bawah. Akar dikotil memiliki dua fase pertumbuhan, yaitu fase pertumbuhan primer dan fase pertumbuhan sekunder. Ketika benih tumbuh, akar radikal menjadi akar tunggang yang dikombinasikan dengan akar lateral. Epidermis, endodermis, dan korteks juga hadir dalam akar dikotil yang memiliki fungsi dan struktur yang sama. Namun, xilem dan polem dipisahkan oleh parenkim penghubung yang kemudian menjadi jaringan pembuluh angkut. Ampulur berkurang atau tidak ada dalam akar dikotil. Dari sasar vesikel dan jaringan penghubung, gabus kambium dan kambium faskular berasal dari fase pertumbuhan sekunder akar dikotil. Tumbuhan dikotil. Yang pertama, vegetatif. Vegetatif terdiri atas dua, yaitu alami dan buatan. Secara alami, tumbuhan berkembang biak, tidak kawin tanpa bantuan tangan manusia agar terjadi pembuahan atau anakan baru. Reproduksi secara vegetatif buatan dapat dilakukan dengan merunduk, menyambung, dan mencampak. Mencampak yang dilakukan pada tanaman dikotil dengan metode membuang sebagian kulit dan kambium secara melingkar pada cabang. Selanjutnya, daerah lukanya dibalut menggunakan tanah atau media lain dan diikat kencang serta dibiarkan sampai tumbuh akar. Yang kedua, generatif. Alat perkembangan biakan tumbuhan secara generatif adalah serbuk sari dan kepala putih. Macam jaringan pada akar dikotil, letak dan fungsinya. Yang pertama yaitu epidermis. Epidermis akar tumbuhan dikotil letaknya di bagian terluar akar. Fungsi epidermis akar tumbuhan dikotil adalah jalan masuknya air dan garam mineral. Yang kedua yaitu korteks akar tumbuhan dikotil. Letaknya di daerah di sebelah dalam epidermis. Fungsinya korteks akar tumbuhan dikotil adalah tempat menyimpan cadangan makanan. Endodermis akar tumbuhan dikotil letaknya di lapisan sebelah dalam korteks dan di luar perisikel. Fungsi endodermis akar tumbuhan dikotil adalah mengatur masuknya air tanah ke dalam pembuluh dan menyimpan zat-zat makanan. Perisikel akar tumbuhan dikotil letaknya di sebelah dalam lapisan endodermis. Fungsi perisikel akar tumbuhan dikotil adalah membentuk cabang akar dan kambium gabus. Selanjutnya xilem. Xilem akar tumbuhan dikotil letak perisikel akar ini di bagian tengah akar. Fungsi dari xilem yaitu mengangkut air dan garam mineral dari tanah menuju daun. Selanjutnya floem. Akar tumbuhan dikotil letak perisikel akar ini di antara jari-jari yang dibentuk oleh xilem. Fungsi perisikel akar tumbuhan dikotil mengangkut zat makanan yang dibuat dan menuju ke seluruh bagian tumbuhan. Selanjutnya ampulur akar. Tumbuhan dikotil letak perisikel akar ini di bagian tengah di antara bangunan bentuk bintang di dalam xilem. Fungsi perisikel akar tumbuhan dikotil menyimpan makanan cadangan. Akar pada tumbuhan monokotil dan dikotil memiliki perbedaan, yaitu akar monokotil memiliki akar serabut yang tipis dan kecil serta umumnya memiliki tudung akar. Sedangkan tumbuhan dikotil akarnya akar tunggang yang bercabang dan kuat serta umumnya tidak memiliki tudung akar. Adapun contoh dari akar monokotil yaitu pohon Areca catechu. Areca catechu memiliki akar serabut dan juga memiliki tudung akar. Adapun contoh dari akar dikotil yaitu Pinus percusi. Pinus percusi termasuk ke dalam akar dikotil karena memiliki akar tunggang dan tidak memiliki tudung akar. Cukup itu yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.